Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Todo Circuito, Alex Marquez meminta maaf kepada tim LCR Honda atas performa buruknya di MotoGP Qatar minggu lalu. Diketahui ia mengalami crash sehingga ia gagal finish pada balapan MotoGP minggu lalu. Sepertinya saya tersenggol Danilo di tikungan kedua. Jadi lap pertama sama sekali tidak mudah. Saya kemudian mendapatkan ritme yang baik dan mencoba mencari garis balap yang baik. Setelahnya, saya mencoba melaju lebih lamban. Dan jika melamban berarti Anda rileks dan bisa melakukan kesalahan. Saya tidak senang. Saya meminta maaf kepada tim. Pekan depan kami akan menjalani balapan lagi dan saya mempunyai kans memperbaiki kualifikasi. Setelahnya kami akan mencoba lagi mencari ritme yang baik, ucap Alex Marquez. Dikutip dari Tutto Motor Review, penampilan Valentino Rossi pada seri perdana MotoGP Qatar menuai kritikan termasuk dari Marco Lucinelli. Lucinelli meminta agar Rossi mengakhiri karirnya menyusul tren negatif yang didapatkannya. Di MotoGP, ia telah menjadi sebuah fenomena baru. Ia membawa karakter berlomba yang berbeda, seseorang dari planet Mars, seseorang yang jenius, tapi sekarang ia sudah kembali ke bumi. Dan tak ada lagi alasan yang bisa dicari, ucap Lucinelli. Dikutip dari Tutto Motor Review, Marco Lucinelli menyatakan bahwa pamor MotoGP tidak akan turun walau ditinggal Valentino Rossi. Baginya, pembalap muda akan membuat MotoGP tetap memiliki daya tariknya karena mampu tampil cepat dengan segera. Tidak akan, pembalap lain juga ambil bagian dalam pertunjukan. Selain itu, motor saat ini terlihat tidak sulit untuk dikendarai lantaran para debutan juga bisa melesat dalam waktu singkat, ucap Lucinelli. Dikutip dari GP1, hasil buruk pada MotoGP Qatar mempengaruhi mood Morbidelli. Ia mengaku sedih dengan kondisinya saat ini. Ia mengatakan bahwa dirinya dan Ramon Forcada saat ini sekuat tenaga berusaha menemukan solusi untuk masalah pada motornya. Tetapi walaupun sedih, ia tetap berusaha untuk tersenyum. Masalahnya begitu besar dan begitu rumit, sehingga saya hampir tidak bisa merasakannya. Jadi saya sangat tenang. Meskipun pada dasarnya saya merasa sedih, tetapi yang penting di saat-saat sulit seperti itu adalah tetap positif. Jadi saya akan mencoba tersenyum, ucap Morbidelli. Dikutip dari Motorsport, Joan Mir dan Alex Rins meyakini Suzuki telah melakukan perbaikan untuk MotoGP Doha. Salah satu yang diminta keduanya dari Suzuki adalah peningkatan performa di sesi kualifikasi. Keduanya juga yakin Suzuki GSX-RR masih memiliki sejumlah area yang bisa dikembangkan lebih jauh. Kami akan meningkatkan kecepatan dan kali ini Suzuki akan lebih kuat di semua area secara keseluruhan. Saya akan memberikan yang terbaik dengan berusaha mampu bertarung untuk memperebutkan posisi podium, ucap Joan Mir. Dikutip dari Motorsport, Bagnaia menjadikan Joan Mir dan Morbidelli sebagai acuan untuk meraih hasil yang lebih baik. Saya tahu berkendara tanpa banyak ambil resiko, tanpa menjangkau limit.
sangat esensial untuk menang. Anda hanya harus melihat apa yang dilakukan Joan Mir dan Morbidelli di paruh kedua musim lalu. Ini sangat fundamental, ucap Bagnaia. Dikutip dari Speedweek, Paolo Ciabatti ikut mengomentari mengenai Dovizioso dan Aprilia. Saya tidak bisa menilai rencana apa yang dimiliki Andrea di Aprilia. Saya sudah membaca beritanya. Direktur balap Rivola telah menyatakan bahwa kedua mitra sekarang memiliki kesempatan untuk mengevaluasi situasi tersebut. Saya menduga Andrea masih ingin balapan. Ia suka MotoGP. Itu akan sangat tergantung pada tes pertama itu dan bagaimana perasaannya tentang motornya. Akan menyenangkan melihat Andrea di sirkuit GP lagi, tetapi saya tidak dapat mengatakan lebih banyak tentang itu, karena saya tidak memiliki lebih banyak informasi tentang itu daripada orang lain, ucap Ciabatti. Dikutip dari Motorsport, tepat di titik akselerasi tikungan terakhir lap penutup, Zarco melihat sedikit celah untuk melewati Joan Mir. Ia berhasil menggeser Joan Mir ke posisi 4 untuk merebut posisi ketiga di MotoGP Qatar pada minggu lalu. Berbicara tentang overtake tersebut, Zarco memang sudah yakin sejak awal bahwa Ducati mempunyai keunggulan power, tak hanya di top speed, tetapi juga akselerasi dan power secara keseluruhan. Saya tahu Joan Mir ada di sana di lap terakhir, tetapi saya tidak tahu tentang Pecco. Saya tidak mengharapkan seseorang berada di sana di tikungan terakhir, tetapi untungnya Joan Mir sedikit melebar dan berkat akselerasi, saya bisa naik podium, ucap Zarco. Dikutip dari laman resmi Yamaha, Quartararo harus puas finish di posisi kelima karena mengalami masalah dengan degradasi ban. Situasi yang dihadapi Quartararo ini serupa dengan Valentino Rossi. Pada MotoGP Doha mendatang, Quartararo tak ingin senasib dengan Rossi lagi. Saya menanti balapan kedua di Losail, karena ini adalah kesempatan kedua. Hari Minggu kemarin saya merasa sangat kuat di awal balapan, tetapi degradasi ban belakang cukup parah sehingga mengakhiri peluang saya untuk memperebutkan podium. Posisi kelima tidaklah buruk, tetapi saya pikir kami bisa lebih baik. Kami sedang menganalisis data untuk melihat bagaimana agar kami dapat meningkatkan diri untuk balapan. Saya bersemangat untuk mulai balapan lagi, ucap Quartararo. Dikutip dari Pedok GP, kedua pembalap Petronas SRT yakni Rossi dan Morbidelli tampil buruk pada MotoGP Qatar minggu lalu. Menurut Ruben Saus, performa Petronas Yamaha SRT dinilai tidak menakutkan lagi. Saya tidak mengerti kenapa Franco Morbidelli tidak masuk dalam peta persaingan, padahal ia adalah runner-up tahun lalu. Terlebih Valentino Rossi, ia bukanlah pembalap pabrikan lagi. Sementara Fabio Quartararo yang kini tim pabrikan justru tidak mempunyai hasil baik. Dengan dua pembalap kami, Enea Bastianini dan Luca Marini, saya yakin bisa menyamai apa yang didapatkan Petronas Yamaha SRT pada tahun lalu, ucap Ruben Saus. Dikutip dari GP1, Enea Bastianini mengatakan bahwa jika ia bisa melaju cepat, Ducati berjanji akan mengupgrade motornya. Hal itu telah ia bicarakan dengan Gigi Dalinya. Sebenarnya saya tak benar-benar tahu konfigurasi motor saya. Saya rasa motor saya adalah kombinasi antara versi 2019 dan 2020. Namun Anda harus bicara soal ini dengan Gigi. Saya sudah melihat semuanya beberapa hari terakhir. Dan saya rasa jika saya bisa melaju cepat, saya juga akan dapat beberapa perangkat baru, ucap Bastianini.
Dikutip dari Corse Moto, pada hari Rabu banyak pembalap dan teknisi di kelas MotoGP menerima dosis kedua dari vaksin Pfizer di Qatar. Tampaknya Alex Rins dan Joan Mir tidak ingin divaksin, dikarenakan ia takut efek vaksin tersebut bisa mempengaruhi kondisi tubuhnya saat balapan. Walaupun tidak semua pembalap akan mendapatkan efek dari vaksin tersebut, semua itu tergantung dari kondisi fisik yang dimilikinya. Tetapi Joan Mir dan Alex Rins menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Carlo Pernat selaku manajer dari Bastianini mengabarkan bahwa pembalapnya mengalami demam dan muntah pada malam hari usai divaksin. Bastianini tidak bisa melakukan sekrum karena tadi malam, setelah dosis kedua vaksin, ia dan pacarnya demam dan dikurung di dalam kamar karena mereka muntah-muntah di malam hari. Ini harus berlalu, mari kita lihat bagaimana poinnya, ucap Pernat. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.